Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita untuk bersekutu dalam kebaktian hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Warta lisan pada hari Minggu ini. Pelantikan Badan Pelayanan GKI Gunung Sahari tahun pelayanan 2020-2022. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, pelantikan Badan Pelayanan GKI Gunung Sahari dilaksanakan dalam kebaktian hari ini pukul 8. Gereja kita memiliki 25 badan pelayanan yang terdiri dari komisi-komisi, kelompok-kelompok kerja, dan tim-tim. Marilah kita berdoa memohon Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja untuk memperlengkapi badan pelayanan GKI Gunung Sahari dengan hikmat dan kesetiaan dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh gereja kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah warta lisan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita sambut ajakan pemazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Allah yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Dan beserta dengan juga. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Zefanya pasal 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15 menuntun kita memasuki ibadah pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Berkilat halilintar
di mana apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Kudus, kami menyadari ketidaklayakan kami sebagai manusia yang penuh dengan cacat celah, baik di dalam tutur kata kami, di dalam perbuatan kami, bahkan di dalam hati dan pikiran kami, sering terselip perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan. Sehingga apabila kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, kami tidak bisa menengadahkan wajah kami selain tertunduk malu. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan memohon belas kasihan-Mu agar kami manusia berdosa ini menjadi layak untuk duduk diam di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Meski tak layak diriku, tetap karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita menerima anugerah dan pengampunan dosa dari Tuhan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersama dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu.
sumbang dan sembuh disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bersama mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur apabila Engkau menyapa kami kembali melalui firman yang diberitakan. Naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dan cakap memberlakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia perumpamaan tentang talenta. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu,
Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang talenta, di dalam Alkitab talenta mempunyai beberapa pengertian. Talenta adalah ukuran berat kurang lebih 34 kilogram. Jadi kalau harta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hambanya dalam bentuk emas atau dalam bentuk perak, maka kita bisa membayangkan ada 34 kilogram emas atau 34 kilogram perak dipercayakan kepada hambanya. Tetapi talenta bisa berarti juga ukuran sejumlah uang. Kurang lebih 6.000 dinar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, upah bekerja satu hari kurang lebih 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar kurang lebih upah bekerja selama 20 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 20 tahun bekerja 6.000 dinar bukanlah ukuran yang sedikit. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 1 miliar rupiah dipercayakan oleh Tuhan itu kepada hambanya. Kepada yang berikutnya dipercayakan 2 kali lipat dari itu, 2 miliar. Dan dipercayakan kepada yang seorang lagi 5 miliar rupiah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan talenta, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kemungkinan besar talenta yang dimaksud adalah ukuran sejumlah uang. Sebab dalam pembacaan Alkitab itu diceritakan setelah talenta itu diberikan, lalu kemudian hamba itu segera pergi dan menjalankan uang itu. Jadi dengan kata lain, pembacaan Alkitab kita berbicara tentang sejumlah uang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 miliar untuk seorang hamba bukan jumlah yang kecil. Itu berarti ada hamba yang mendapatkan 2 miliar, ada hamba yang mendapatkan 5 miliar. Untuk seorang yang berpredikat sebagai doulos, sebagai seorang hamba, 5 miliar, 2 miliar, 1 miliar bukanlah perkara yang kecil. Oleh karena itu saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah mengapa dalam perumpamaan ini orang kaya itu mempercayakan harta yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Yang mungkin sehari-hari ia tidak pernah bekerja memutarkan uang sebagai seorang doulos pada umumnya pada waktu itu. Bukankah pada zaman itu betapapun belum ada lembaga-lembaga keuangan seperti zaman sekarang, tetapi ada pihak-pihak yang dapat
mengelola dan menjalankan uang secara profesional. Walaupun orang Israel dilarang untuk meribakan uang, orang-orang Israel mempunyai kecerdikan, cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan agama mereka untuk membuat uang yang ada pada mereka bisa diputar, berkembang, sehingga mereka mendapatkan bunga dari pengelolaan uang oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa harta yang sedemikian besar dipercayakan kepada orang-orang yang sederhana? Yang di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata dulon, hamba-hamba. Mereka bukan ahli keuangan. Mereka dipercaya uang yang begitu besar. Mengapa sang tuan tidak mempercayakan hartanya kepada bendahara? Bukankah di dalam perumpamaan Tuhan Yesus kita mengenal ada bendahara yang tidak jujur? Itu berarti ada sebuah profesi pada zamannya, orang-orang yang cakap menjalankan uang sehingga uang itu bisa berlipat kali ganda setelah diputar oleh orang yang ahli cakap di bidangnya. Saudara-saudara, dua pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Mengapa ia mempercayakan kepada hamba? Dan yang kedua, mengapa yang dipercayakan itu tidak sama rata? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering mendapat dua pertanyaan ini ketika melawat atau menyampaikan panggilan Tuhan kepada anggota jemaat ketika mereka dipanggil untuk melayani, entah melayani sebagai penatua, entah melayani sebagai personalia badan pelayanan, atau melayani di bidang-bidang pelayanan lain dalam lingkup gereja Tuhan. Mengapa saya dipilih? Apakah saya cakap dengan tugas panggilan yang diberikan kepada saya? Atau pertanyaan berikutnya, mengapa saya dipilih untuk mengerjakan hal tersebut? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan mengapa saya dan bukan yang lain, apalagi ketika kita menyadari ada pihak lain yang mungkin lebih cakap dari kita untuk urusan-urusan seperti yang dipercayakan kepada kita, bukanlah perkara yang mudah untuk dijawab. Sebab pertanyaan mengapa Allah berurusan dengan saya dan bukan berurusan dengan yang lain, hanya Allah yang tahu. Saya yakin ketika Allah berurusan dengan kita dan memanggil kita, Allah punya rencana bukan saja berkaitan dengan gerejanya. Allah mempunyai rencana bukan saja berkaitan dengan dunia ini, tetapi terlebih khusus Allah punya rencana dengan hidup pribadi kita. Allah punya rencana dengan hidup keluarga kita, dan Allah punya rencana dengan hidup usaha dan pekerjaan kita. Apakah rencana Tuhan itu dalam hidup saya? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara-saudara satu saat saya lawat, lalu saudara-saudara bertanya dengan pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab, hanya Tuhan yang tahu. Dan yang kedua, hanya saudara yang akan tahu pada waktunya. Saya justru akan menunggu kesaksian saudara pada satu saat. Kalau saudara kelak mengerti mengapa Tuhan memanggil saudara untuk urusan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Sebab tidak sedikit para pelayan Tuhan setelah waktu berjalan dan ia mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan, mereka bersaksi betapa luar biasanya Tuhan ketika memanggil saya. Mungkin ia bersaksi dengan berlinang air mata bagaimana luar biasanya Tuhan mengarahkan hidupnya. Bagaimana Tuhan memeliharakan hidup rumah tangganya. Bagaimana Tuhan memeliharakan anak-anaknya justru ketika ia melayani Tuhan.
Ada yang menyaksikan setelah ia selesai melaksanakan masa bakti pelayanannya dan ia berkata, seandainya saya tidak merespon panggilan Tuhan, sekarang saya dapat membayangkan apa yang akan terjadi dalam hidup saya dan hidup keluarga saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan akan terlihat setelah proses berjalan. Ada yang orang-orang yang memahaminya di tengah perjalanan pelayanan, ia terkesiap. Betapa dahsyat Allah memanggil saya. Ada yang melihatnya di ujung pelayanan setelah tugas usai, setelah urusan menjadi selesai. Dan ia menatap ke belakang, ia takut, ia takjub. Oleh karena ternyata ketika Tuhan berurusan dengan kita, memanggil kita, Allah sedang membentangkan karya pemeliharaan untuk keluarga kita. Allah sedang membentangkan pemeliharaan Tuhan atas jalan hidup kita. Dan itu baru terlihat di belakang. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara ketika dilawat bertanya kepada saya akan menjawab dua. Hanya Tuhan yang tahu mengapa Tuhan memanggil saudara. Dan saudara yang akan tahu nanti. Saya akan menunggu bagaimana saudara menyaksikan pekerjaan Tuhan yang memanggil saudara. Saudara-saudara dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai penatua. Dipanggil Tuhan melayani sebagai pendeta. Dipanggil Tuhan melayani sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengurus badan pelayanan, sebagai aktivis di dalam kehidupan gereja. Bagaikan seorang dulos mendapat kepercayaan yang begitu besar. Saudara-saudara, perumpamaan ini berbicara bukan tentang bendahara. Perumpamaan ini berbicara tentang hamba-hamba yang tidak berharga. Hamba-hamba yang statusnya begitu rendah. Hamba-hamba yang tidak dipandang oleh banyak orang. Tetapi tiba-tiba Tuhan ini datang. Aku mempercayakan hartaku. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar. Itu bukan uang kecil. Jadi perumpamaan ini mau mengatakan, ada seorang tuan, oleh karena satu pekerjaan, lalu kemudian ia menitipkan pengelolaan hartanya itu kepada hamba-hambanya yang sederhana. Mengapa tidak kepada bendahara? Mengapa kepada tidak orang yang cakap mengelola uang langsung supaya ia bisa berhubungan langsung dengan mereka, tetapi kepada hamba-hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering saya sebut sebuah misteri. Mengapa Tuhan berurusan dengan saya? Saya pegawai kecil. Mengapa Tuhan berurusan dengan saya? Tuhan, saya sedang sibuk. Urusan saya besar. Tanggung jawab saya besar. Mengapa engkau berurusan dengan saya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan berurusan dengan saudara? Hanya Tuhan yang tahu. Dan nanti Tuhan akan menyingkapkan mengapa Tuhan berurusan memanggil kita untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan. Dulos yang biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, sekarang mendapat kepercayaan untuk memutarkan harta yang begitu berharga, yang jumlahnya tidak kepalang tanggung. Sesuatu yang biasanya ada dalam kendali dan pemilik tuannya, sekarang sepenuhnya dipercayakan kepada hamba-hambanya. Saudara-saudara, itulah panggilan. Allah berkarya untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Allah punya misi yang besar atas apa yang diciptakannya, yang sedang meluncur pada kebinasaan. Allah bertindak, berkarya. Lalu kemudian dalam karya Allah yang besar, Ia memanggil saudara. Mungkin saudara pegawai kecil, keterampilannya sederhana, tetapi Allah pakai untuk urusan ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara orang yang berpangkat. Mungkin ada di antara saudara-saudara orang yang urusannya besar. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang waktunya begitu padat. Dan lalu kemudian saudara menjawab, Tuhan,
Waktuku begitu padat, bagaimana aku bisa melayani? Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita kan Tuhan punya urusan dengan kita. Allah punya rancangan. Bisa jadi ada sesuatu yang mau dihindarkan atas hidup kita. Bisa jadi ada sesuatu yang mau Tuhan arahkan atas hidup kita. Bisa jadi Allah punya bentangan panjang, bukan 5 tahun ke depan. Mungkin Tuhan punya bentangan panjang atas masa depan kita, atas masa depan anak-anak kita. Dan itu diawali dengan panggilan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memahami artinya diberi kepercayaan bahwa yang ia terima itu bukan perkara kecil, perkara besar. Ia bersikap seperti hamba yang kelima, hamba yang mendapatkan 5 talenta dan hamba yang mendapatkan 2 talenta. Apa artinya, saudara-saudara? Yang 5 dan 2 itu begitu ia diberi, Alkitab mengatakan ia segera pergi. Dan lalu dikatakan ia mendapatkan laba 5 talenta. Jadi saudara-saudara, laba 5 talenta itu didapat jauh sebelum tuannya pulang. Jadi artinya ia mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya. Begitu ia dipercayakan, maka yang ia lakukan pertama melipat gandakan. Luar biasa. Sebelum tuannya pulang, hartanya sudah berkali lipat. Dan tidak diceritakan dalam pembacaan Alkitab bagaimana dan apa yang dikerjakan oleh hamba itu setelah harta itu berkali lipat. Dan itu juga yang dilakukan oleh hamba yang mendapatkan 2 talenta. Alkitab mencatat dengan jelas kesegeraan, kecakapan, dan kesungguhan 2 orang hamba itu melipat gandakan harta tuannya. Tapi mengapa hamba yang mendapat 1 talenta itu tidak dikatakan segera? Alkitab hanya mengatakan pergi. Lalu kemudian menggali lubang, menguburkan talenta tersebut di dalam tanah, dan ia beralasan demikian. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Saudara-saudara, di mata tuannya ia adalah hamba yang jahat dan malas. Itu 2 predikat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada hamba yang mendapatkan 1 talenta. Jahat dan malas. Kejahatan dan kemalasan itu sering berkaitan. Orang jahat akan malas, dan orang yang malas nanti akan jahat. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita bermalas-malasan, sebenarnya kita sedang menjadikan mereka sebagai seorang penjahat. Kalau kita menjalani kehidupan dengan penuh kemalasan, maka sebentar kita akan menjadi penjahat. Jadi saudara-saudara, kalau kita untuk ibadah saja malas-malasan. Sekarang tayangan ibadah bisa cari sesuka kita. Kita bisa ibadah jam 7, jam 8, kalau sempat jam 10, jam 11 malam, jam 12 malam. Nah, kalau ibadah bermalas-malasan sesempatnya, hati-hati. Alkitab mengatakan kejahatan dan kemalasan itu berdekatan. Orang yang jahat ia akan malas, dan orang yang malas akan menjadi jahat. Jangan kita membiasakan hidup di dalam kemalasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kejahatan dari hamba yang mendapatkan 1 talenta ini? Menerima kepercayaan tetapi tidak melaksanakan tanggung jawab adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terima panggilan sebagai panatua, saudara-saudara yang terima panggilan sebagai personalia badan pelayanan, saudara-saudara yang terima panggilan Tuhan tetapi tidak melaksanakan tanggung jawab, di mata Tuhan kita adalah orang yang jahat.
Kejahatan tidak harus selalu ketika orang membunuh. Kejahatan tidak harus selalu ketika orang mencuri. Kejahatan tidak harus ketika kita melanggar 10 perintah Tuhan saja. Di dalam pembacaan Alkitab, ketika kita menerima sebuah kepercayaan, tetapi kita mengabaikan tanggung jawabnya, maka itu adalah sebuah kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini, dalam kebaktian jam 8 dilakukan pelantikan personalia badan pelayanan. Baik sebagai komisi, sebagai kelompok kerja, bahkan ada badan pemeriksa harta milik gereja. Mereka diberi kepercayaan oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, ketika kita menerima kepercayaan tetapi kita mengabaikan tanggung jawabnya, itu kejahatan di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi akal budi bukan untuk menghindar dari tanggung jawab. Kita diberi akal untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai orang-orang yang mendapat kepercayaan yang besar. Jadi ketika kita dianugerahkan akal budi oleh Tuhan, lalu akal budi digunakan untuk memberikan alasan bahwa kita tidak melakukan tanggung jawab oleh karena sebuah alasan, maka ini yang menjadi tuan dalam pembacaan Alkitab kita menjadi marah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dalam kebaktian pukul 8 kita melaksanakan pelantikan badan pelayanan. Jemaat Tuhan mendapat anugerah yang begitu besar, bagaikan para dulos yang mendapatkan harta yang jumlahnya begitu spektakuler dan dipanggil untuk melipat gandakan kasih Tuhan yang dipercayakan. Biarlah kita belajar dari hamba yang mendapat 5 talenta, yang setelah mendapatkan kepercayaan lalu segera pergi melipat gandakan, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Kitab Sefanya yang kita baca di dalam kata pembuka kita mengisahkan ketidaksiapan Israel ketika hari Tuhan datang. Dan hari itu datang penuh kepahitan. Hari itu datang penuh dengan perkara yang mengerikan, menakutkan. Sebab tidak ada satu orang pun dalam kehidupan umat Tuhan yang sanggup mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan yang memanggil mereka sebagai umat pilihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya kita semua adalah orang-orang yang menerima kepercayaan. Sebab ketika kita mengaku percaya, ketika kita dibaptiskan, maka sebenarnya kita mendapatkan anugerah yang besar. Kita diberikan sebuah kepercayaan yang luar biasa untuk turut serta di dalam pekerjaan Allah menyelamatkan dunia dan segala isinya. Tetapi tidak sedikit orang-orang Kristen yang diberikan kepercayaan begitu besar menguburkan talenta di dalam tanah, lalu menggunakan akal budinya untuk beralasan mengapa ia tidak merespon dengan penuh syukur kepercayaan yang Tuhan beri. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Bapa surgawi Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, kami yakin dan percaya bahwa ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami yakin Engkau tidak hanya ada di surga dalam kemegahan-Mu, tapi Engkau berjuang bersama dengan kami menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Engkau menggelorakan hati para dokter dan para petugas kesehatan. Engkau memberi hikmat dan marifat kepada para pemimpin negeri dan para pejabat terkait yang bertanggung jawab di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan juga Engkau memberi tanggung jawab serta sikap yang takut akan Tuhan bagi segenap komponen bangsa yang berdinamika dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, agar mereka mendatangkan sejahtera bagi masyarakat di tengah-tengah situasi yang sulit di masa kini. Bapa surgawi Allah yang kekal, apabila pada kebaktian pukul 8 diselenggarakan pelantikan badan pelayanan dan badan pemeriksa harta milik jemaat, Engkau memperlengkapi gereja-Mu dengan orang-orang yang cakap mengerjakan tugasnya. Engkau memperlengkapi gereja-Mu dengan hamba-hamba yang setia, yang melipat gandakan amanat yang Tuhan percayakan dengan penuh kesungguhan hati. Berkati mereka ya Bapa, agar apa yang dikerjakan dalam tugas pelayanan mereka memuliakan nama Tuhan senantiasa. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami mohon terus penyertaan-Mu bagi setiap langkah yang kami lalui. Biarlah apa yang terjadi di setiap langkah kehidupan kami ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersembahkan syukur atas kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan pemazmur, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan-kebaikan.
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang mengasihi kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, kasih dan pemeliharaanmu meneguhkan dan menguatkan. Saat ini kami bawa ungkapan syukur kami. Jadikanlah persembahan ini menjadi alat di tanganmu untuk menyatakan kasih dan pemeliharaanmu bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu banyak talenta yang Tuhan beri, baik dalam hidup kita sebagai pribadi, juga dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita kembangkan apa yang Tuhan anugerahkan, agar berguna bagi banyak orang dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus menaungi kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Pak. Makasih ya, Pak. Sebenarnya bos besar tuh berat untuk melepas kamu. Tapi ya, kamu tahu sendirilah. Kita lagi krisis kayak begini. Saya harap kamu bisa mengerti. Udah pulang. Ma, saya mau ngomong sesuatu sama Mama. Apa? Mulai Senin kayaknya saya udah gak kerja lagi deh. Hah? Iya. Aku dipecat. Udah di depan, Pak. Bentar ya, Pak. Oh, pesanan Buria, drivernya udah datang. Oh, sebentar ya. Yang 10 botol ya, kok. Iya. Buria. Buria. Iya. Oh. Yeay, makasih, kok. Puji Tuhan ya, Ko. Dagangan kita laris. Kalau pakai online begini, jadi gampang ya. Iya, Ma. Makanya Mama jangan stres dulu waktu Bobby dipecat. Kan kita jadi punya waktu buat ngurusin gini-ginian kan? Iya juga ya. Cayo. Siap, Jendra. Sorry ya. Kalian jadi mesti begadang. Santai aja, kok. Ini udah pesanan rekor loh. 1000 botol. Entar beliin Bella headset baru ya. Biar Bella makin giat lagi belajarnya. Iya. Kok, beliin HP baru dong. HP Billy udah rusak. Bantu makanya. Ya, berisik. Ngantuk, mending tidur. Males. Males juga liat muka lu. Sewu kutho wis tak lewati. Sewu kutho sewu. Pada. Mas, maaf Mas. Ada apa ya, Mas? Saya mau tanya yang punya ruko kemana ya Mas ya? Mas mau nagih ya? Iya. Oh, saya kasih tahu nih, Mas. Dari kemarin itu ada banyak perusahaan yang datang mau nagih, Mas. Mulai dari perusahaan furniture, perusahaan elektronik, sampai perusahaan catering, Mas. Semuanya kayak Mas, mau nagih. Tapi tidak berhasil, Mas. Hah? Pak Joni! Dia udah pesan 1000 botol loh, Mas. Wih, 1000 botol, Mas. Iya. Katanya ya, Mas, bapaknya itu bangkrut, Mas. Seriusan? Iya. Bangkrut? Heeh. Aduh, Mas, mati deh gue. jangan mati di sini, Mas. Di sana, Mas. 100 meter lagi. Ah. Sewu botol, ora dibayar. Ajarku meneladani kasih-Mu, ajarku menyatakan kasih-Mu, Kristus sahabat sejati bagi dunia.
We satisfy your soul thirst.